Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juni Martalina Sega dengan akhiran NIM 026. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai matkul statistika untuk memenuhi UAS matkul statistika. Nah, di sini saya mengambil di kelompok 8 mengenai NG. Yang di sini saya sudah membuat 10 data. Nah, di sini saya sudah memberikan NIM terakhir saya yaitu 26. Nah, di sini di set ini digunakan untuk menghitung efektivitas atau peningkatan nilai peserta didik antara nilai sebelum tes atau sesudah tes. Nah, selanjutnya itu formulir selisih nilainya itu menjelaskan bahwa mengurangi nilai post teks dengan kolom D dengan nilai pretest atau kolom C itu menilai kenaikan skor secara absolut. Nah, di sini ada yang dimana rumusnya itu ada di bagian sini, yang dimana untuk nilai skor awal dengan akhir itu dikurangi dan dibagikan, yang dimana untuk mengadaptasi nilai berbagi 0 atau jika skor maksimal sama dengan nilai pretest. Nah, selanjutnya itu formula klasifikasi NG ini juga menjelaskan bahwa menggunakan fungsi 1F bercabang untuk mengelompokkan efektivitas nilai dari melebihi 0,07 masuk ke kategori tinggi. Nah, sedangkan di sini lebih dari 0,7 berarti ini termasuk nilai yang tinggi. Selanjutnya untuk formulir rata-rata ini ada di mana untuk rata-ratanya di skor pretest itu ada 54,50 dan untuk skor post test itu ada nilai 82,70. Berarti penjelasan menghitung rata-rata ini di seluruh basis mendapatkan nilai sedang. Seperti yang saya tampilkan ini memiliki nilai skor pretest yang sedang. Selanjutnya saya masuk di penjelasan di kelompok 2 mengenai homogenitas, yang dimana untuk menguji apakah dua kelompok data memiliki variansi yang sama atau homogen. Nah, di sini juga di data yang 10 ini saya sudah memberikan NIM saya yaitu 26 NIM terakhir saya. Selanjutnya masuk kita untuk membahas 10 data ini, yang dimana untuk formulir F itu atau menghitung nilai F uji homogenitas dengan membagi nilai varians terbesar atau maksimal. Nah, di sini nilai maksimalnya di kelas eksperimennya itu nilai maksimalnya itu ada 92 dan nilai minimalnya itu ada di angka yang 78. Selanjutnya untuk formula derajat kebesaran itu kita menghitung threshold dot itu menghitung dari jumlah data code dikurangi 1 atau nilai keseluruhan N itu dikurangi 1. Selanjutnya untuk menilai dari formulir keputusan kita bisa kita membandingkan untuk V hitung. Jika V hitungnya itu dinyatakan homogen, berarti itu jika lebih besar berarti tidak homogen. Berarti di nilai ini tidak dinyatakan nilainya itu tidak homogen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ketiga yaitu kelompok 9, yang dimana judulnya itu validitas. Yang dimana validitas ini juga saya sudah menyediakan 10 data dan di sini juga ada NIM saya 26 NIM saya ada di bagian data ketiga. Nah, di sini saya menguji di kelompok 9 ini menguji kevalidan butir soal instrumen dan reliabilitasnya. Dan untuk penjelasan ini menjumlahkan bahwa skor dari butir-butir pertanyaan untuk mendapatkan total nilai per respon. Jadi saya sudah memberikan untuk butir 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi
Jadi untuk formulir korelasi produk momen atau validitasnya itu saya sudah menyediakan menghitungkan korelasi person atau R-hitung antara skor butir pertanyaan atau misalnya kolom C ini dengan skor total kolom H. Jadi saya sudah memberikan datanya. 9 ini untuk juga harus mengambil keputusan tentang validitas. Jadi untuk mengambil keputusannya itu ada di C8 ini kita harus memanggil soal tersebut dinyatakan tidak valid karena formulirnya ini lebih dari C17 dan 18. Selanjutnya untuk formulir reliabilitas alfa B itu rumus alfanya itu mengukur kejelasan instrumen di mana K8 itu adalah jumlah butir soal, K6 itu adalah jumlah varians butir, dan K7 itu adalah varians total. Nah, selanjutnya untuk formulir mengambil keputusan reliabilitas ini dijelaskan bahwa jika nilai alpha S atau kurang lebih dari 0,6, maka instrumen dinilai itu reliable. Jadi data ini adalah termasuk reliable. Selanjutnya masuk kita ke bagian 4, yaitu uji. Nah, selanjutnya kita masuk di kelompok 5 yang berjudul regresasi linear berganda. Nah, di bagian ini juga kita digunakan untuk melakukan, sebelumnya saya sudah menyediakan 10 data, tetap ada nilai NIM saya, yang dimana untuk melakukan uji beda rata-rata uji 2 sampel bebas dan independen sampel teks. Ini datanya. Dan formula referensinya itu menjelaskan bahwa mengambil atau menghubungkan data secara langsung dari lembar kerja homogenitis atas data sinkron. Jadi formula selisih rata-ratanya itu ada B17 dan D17. Menjelaskan menghitung pembilangan dari rumus uji ini, yaitu selisih rata-rata kelompok 1 dan kelompok 2. Formulir variasi gabungan itu juga menjelaskan bahwa menghitung nilai variasi gabungan berdasarkan variasi masing-masing kelompok serta ukuran sampel. Jadi formulir standar error gabungan ini menghitung akar kuadrat dan variasi gabungan yang disesuaikan dengan ukuran sampel masing-masing kelompok sebagai pembagian nilai hitung. Jadi formulir hitung ini menjelaskan bahwa bagi selisih rata-rata dengan standar error gabungan untuk mendapatkan nilai T hitung. Jadi penjelasan ini mengambil keputusan bahwa berdasarkan signifikasi jika P lebih besar dari 0,05 maka HO itu ditolak, yang berarti ada perbedaan signifikan rata-rata dari kedua kelompok tersebut. Nah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.